pemimpin muda, selamat datang di mini series Cangkruan Perdamaian. Dengan aku Ayas, kali ini aku ada di Rusun Penjaringan Sari. Nah, kali ini kita mau tahu nih apa aja sih aktivitas yang ada di Kartar Penjaringan Sari. Daripada bingung-bingung, kita langsung ikuti aktivitasnya yuk. Yuk ikut jalan-jalan hari ini. Halo Mas Dani. Halo Mbak Ayas. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya, alhamdulillah sehat. sehat. Mohon maaf nih, aku mau gangguin, mau Iya. tahu sih ada aktivitas apa nih di Kartar Penjaringan Sari? Untuk aktivitasnya sendiri keseharian rekan-rekan yaitu yang pertama ada delivery kurir, sama yang satunya lagi mereka ada budidaya lele. Budidaya lele, Iya. wah keren banget. Ada delivery-nya juga? Ada. Tadi kita kerjasama sama suatu perusahaan yang dimana Wah. kita dipercaya sebagai kurir dari mereka untuk mengantarkan ke konsumen-konsumen mereka. Wih keren banget, boleh nggak sih Mas kita ikut berjalan-jalan ke teman-teman? Oh, sangat boleh. Oke siap, kita boleh jalan ke sana ya? Boleh, yuk, Oke mari, sip, Mbak. yuk. Oke. Ya, jadi Mbak Ayas di sini adalah tempat rekan-rekan kita berkumpul, khususnya untuk yang di budidaya lele. Oh. Jadi di sini adalah basecamp mereka untuk program budidaya ikan lele. Gitu. Oh gitu, keren ya Mas ya. Iya. Kalau boleh tahu rusun ini ada berapa warga yang tinggal Mas? Jadi di dalam 8 RT sendiri, dalam satu RW kan ada 8 RT, itu kurang lebih 1.200 kakak. 1.200 kakak? 1.200 kakak Oh wow. untuk satu RW. Kalau Kartar Penjaringan Sari berdiri dari kapan? Untuk kita berdirinya berdiri sejak tanggal 16 Juli tahun 2020. Untuk anggotanya sendiri itu berjumlah 45. 45 dan Iya. masih sampai sekarang aktif ya Mas Aktif, ya? alhamdulillah. Wih, keren banget, masih solid, masih aktif ya? Iya Mbak, Wah, masih sering kumpul-kumpul anak masih sering kumpul-kumpul. Keren. Iya. Boleh nggak kalau gitu kita lihat di peternakan lele? Apa Oh, tuh? budidaya lele. Budidaya lele. Boleh Oke, ikut? siap. Boleh, Oke, langsung yuk. saja. Nah, jadi Mbak Ayas di sini adalah tempat rekan-rekan kita dari Karang Taruna menjalankan program kerja budidaya ikan lele. Jadi di sini berjumlah 12 kolam lele, yang mana satu kolam isinya 2.000 bibit. 2.000 bibit? Iya, per kolam. Wah, ini ada 12 kolam ya Mas? Iya, Berarti totalnya ada berapa bibit? ada 24.000 bibit. 24.000, wah Iya. banyak sekali ya Mas ya? Alhamdulillah. Wah, keren. Jadi Mbak Ayas di sini saya nggak sendirian. Jadi saya ditemani oleh rekan saya. Yang pertama ada Mas Firman, yaitu selaku tim maintenance, dan juga ada Mas Rayhan selaku PIC dari program budidaya lele ini. Jadi Oh, nanti oke. Mbak Ayas bisa tanya-tanya lebih lanjut ke mereka. Oke, Begitu. gitu ya. Halo Mas Firman, halo Mas Rehan. Jadi aku mau ganggu nih, mau tanya-tanya soal budidaya lele yang ada di Kartar Penjaringan Sari ini. Budidaya lele ini udah berjalan berapa lama sih? Kita ini awalnya mandiri dari 2 kolam ini sampai jadi 12 kolam yang Dari 2 jadi 12 Ya. kolam, oke. berawal dari tahun 2020. Kita mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian berupa 2 kolam sama bibit dan pakan. Oh, jadi awalnya mandiri 2, Iya, kemudian mandiri 2. dapat Kemudian- bantuan jadi 12 Iya, jadi gitu. 12. Banyak banget ya Iya. kalau gitu. Terus kenapa sih Mas pilihnya itu budidaya lele? Karena menurut saya budidaya ikan lele itu yang pertama mudah, terus karena ikan lele ini termasuk ikan yang rakus, jadi dikasih makan apa saja sih cepat bertumbuh. Oh gitu, jadi Tapi lebih budidayanya baiknya gampang kita ya? pakai yang ini pur. Oh, oke gitu. Terus kalau menurut Mas Firman sendiri, ini aku nggak tahu ya, ini daun-daunnya buat apa sih Mas? Kalau daun-daun ini untuk mendinginkan ikan-ikan yang di bawahnya, karena kalau siang hari ikan lele ini kepanasan. Oh gitu. Jadi panasnya di pagi hari sama siang berbeda.
Oh gitu. tujuannya itu. Jadi banyak banget ya Mas ya. Kalau Iya. gitu gimana sistem kerjanya teman-teman kartar di sini buat budidaya lele ini? Monggo Mas. Gitu. Oke Mas Rehan, aku mau tanya dong, ini lelenya kan ada banyak. Aku mau tanya gimana sih sistemnya teman-teman kartar di sini buat budidaya lele ini? Untuk budidaya lele dari Kartar sendiri dibagi 4 divisi. Pertama divisi pemakanan, terus divisi pengairan, pemasaran, sama maintenance. Untuk divisi pakan itu tugasnya buat bikin pakan. Kan dulu sempat pakai pakan alternatif. Jadi itu bikin dari campuran kayak ampas tahu, katul, dan pakan pabrikan. Terus pengairan itu bagian nguras-nguras. Sama kayak misalnya airnya udah jelek, nah itu bagian pengairan. Terus pemasaran itu bagian kayak cari konsumen buat lakunya lele ini. Terus kalau maintain itu kayak misalnya sanyunya mati, nah sanyunya mati dibetulin sama maintenance. Oh gitu. Untuk tadi ada pemasarannya juga ya? Iya, Mas, ada ya? pemasaran. Kalau gitu benefitnya buat teman-teman kartar itu apa sih budidaya lele ini? Pertama ilmu budidaya lele itu kan ya jarang orang yang tahu sekarang. Biasanya orang desa-desa soalnya. Ini dapat ilmu, terus dapat pengalaman juga, terus sama ya kebersamaan lebih arut. Jadi itu yang bikin teman-teman kartar tambah solid gitu Iya, ya tambah Mas ya? solid. Karena buat budidaya lele ini juga tanggung jawab dari kartar sendiri Iya. ya? Nah, Mas Firman, ini kan lagi ini ya, udah modern ya. Apakah budidaya lele ini juga sistemnya modern gitu Mas, mengikuti perkembangan zaman? Ya, juga modern. Jadi di kolam lele ini yang pertama saya terapkan itu lampu. Jadi lampu-lampu ini menggerakkannya pakai Internet of Things, yaitu melalui pesan teks lewat Telegram. Jadi kita SMS di Telegram yang namanya bot kepatil, yaitu untuk menggerakkan ini. Jadi ketika kita ketik lampu on, lampu otomatis on. Dan masih mau ditambah ini keran, jadi keran sama PA air, terus untuk pakan juga semua digunakan secara diterapkan secara otomatis. Jadi kita mengoperasikannya lewat HP. Wah keren banget ya Mas ya. Jadi udah mengikuti perkembangan zaman ya, pakai internet juga, pakai ini otomatis ya. Jadi ya dari HP aja udah langsung bisa gitu ya. Wah banyak banget ya Mas ya insight yang hari ini aku dapetin dari budidaya lele ini. Makasih banyak loh Mas Firman sama Mas Rehan. Semoga lancar dan kendalanya makin dikit. Seru banget ya Mas ya. Tadi kita habis belajar ini itu soal kolam lele. Acaranya seru-seru loh Mas kegiatan di sini tuh. Iya, acaranya seru-seru juga. Mereka juga banyak inovasi-inovasi yang mau diwujudkan juga. Jadi kita tampung jadi satu, kita usahakan bersama-sama. Jadi ya ini hasilnya. Terus kira-kira ada lagi nggak sih Mas kegiatan kartar di Penjaringan Sari ini? Oh ada, dan tentunya nggak kalah seru sama kali ini. Oh apa Gitu. tuh? Jadi kita juga ada kerjasama sama salah satu perusahaan di bidang distributor sampo. Jadi untuk rekan-rekan dari Karang Taruna sendiri itu mereka dipercaya sebagai operasional di gudangnya mereka dan juga delivery. Jadi kita di sini di basecamp kita ini ada juga rekan-rekan yaitu dalam divisinya ada 4 Mbak juga, divisi gudang, pengiriman, lalu administrasi sama keuangan gitu. Sampai packaging juga. Lalu kegiatan mereka sehari-hari juga ya ini. Jadi dari barang datang ke gudang kita, lalu melalui sortir atau packing barang-barang yang mau diantarkan ke konsumen-konsumen mereka. Lalu yang ketiga pada keesokan harinya di pagi hari mereka para driver atau kurir kita itu mengantarkan produk-produk dari perusahaan itu ke konsumen-konsumen mereka melalui kita. Dan terakhir untuk sistem dari divisi kasir atau keuangan, mereka store uang ke perusahaan. Jadi dari driver-driver tersebut tadi mereka store hasil yang sudah dikirim lalu diberikan ke kasir, kasir memberikan ke perwakilan dari perusahaan yang ngambil ke kartar kita gitu. Oh begitu, lengkap banget ya. Jadi Iya. semua anggota kartar yang ada di Penjaringan Sari ini semuanya ikut terlibat ya Mas ya? Semuanya ikut terlibat, jadi terlibat di lele juga, terlibat di pengiriman juga. Jadi saya
pesankan kepada teman-teman bahwasanya kalian di Karang Taruna ini tidak hanya berorganisasi rapat-rapat atau dan rapat, tapi kalian juga di sini bakalan bekerja gitu. Jadi tujuan utama kita dari Karang Taruna yaitu visi misi kita, yang dalam salah satu misi kita itu berbunyi bahwasanya kita membuka lapangan pekerjaan bagi internal maupun eksternal Karang Taruna. Wah, keren banget. Jadi nggak cuma dari internal Kartar, juga menerima Benar. dari eksternal Kartar Benar, penjaringan. benar. Keren banget ya Mas ya. Berarti itu driver dari anak-anak Kartar juga. Drivernya anak-anak Karang Taruna juga. Lalu tim packaging, tim checker itu juga dari teman-teman Karang Taruna gitu, Mbak. Itu udah berlangsung berapa lama Mas? Dari bulan Maret tahun 2021 kemarin. Tahun ini bulan Maret ya? Iya, tahun ini bulan Maret. Kita sudah perpanjang kontrak sebanyak 3 kali. Wah, keren banget. Iya. Sudah perpanjang kontrak sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Berarti kinerjanya emang top banget. Alhamdulillah. Nggak cuma dapat pengalaman organisasi, Benar. pengalaman kerja juga dapat. Benar, Mas, ya? benar. Keren. Nah, Mas, ini kan banyak banget nih kegiatannya teman-teman Kartar Penjaringan. Benar. Ada budidaya lele, tadi ada distributor juga. Iya. Itu apa sih harapan dan cita-citanya di Karang Taruna Penjaringan ini untuk kedepannya? Jadi harapan dari teman-teman semua, apa yang bisa didapat di dalam organisasi ini, khususnya di Karang Taruna, itu bisa diterapkan waktu keesokan harinya mereka terjun ke masyarakat sendiri yang sudah berkeluarga, yang dimana mereka bisa besok berwirausaha, itu sudah mendapatkan skill dari Karang Taruna yang sebelumnya mereka ikuti, begitu Mbak. Siap. Jadi sebelum keluar untuk mengepakkan sayapnya sendiri Benar. di luar sana, kita kembangkan dulu di Kartar Kita ini. godok Ya? dulu di sini, Siap. lalu kita lepaskan ke masyarakat besok-besok. Keren. Jadi udah siap sama masyarakat di sana. Benar. Ya untuk memajukan Kartarnya, memajukan dia Benar, sendiri Mbak. gitu ya Mas ya. Keren. Ada lagi Mas mungkin harapannya buat teman-teman pemuda yang ada di Surabaya lainnya? Ya, jadi harapan kami untuk pemuda yang ada di Surabaya, jangan sampai kalian ini ataupun panjenengan semua itu berkecil hati bahwasanya di kampung saya ataupun saya sendiri tidak punya potensi. Nah, bahwasanya seharusnya itu mereka itu punya potensi seharusnya. Jadi mungkin dari lingkungannya, mungkin dari wadahnya belum ada. Jadi ayolah kita sama-sama berorganisasi. Jangan sampai kita itu lepas dari masyarakat sosial lah. Kan kalau pemuda sekarang Mbak pemain gadget semua, jadi kan mungkin ayolah kita imbangi dengan kerja kita di sosial ya kan, yang mana nanti buahnya kita yang Petik ngunduh. sendiri ya. Petik sendiri, benar Mbak. Tuh, keren banget Mas, semoga bisa menginspirasi teman-teman Amin, pemuda amin. di Surabaya Siap, Mas ya. Dari Kartar Penjaringan Sari bisa menyebar kebaikannya ke Kartar-Kartar atau pemuda-pemuda di seluruh Indonesia malah. Amin. Amin. Mas Dani, terima kasih banyak nih, kita udah diajak keliling-keliling lihat budidaya lele dari depan sampai ke sini. Teman-teman juga banyak yang aktif banget ya Mas ya. Iya. Semoga teman-teman Kartar Penjaringan Sari ini makin jos, makin top Amin, kinerjanya, terima makin kasih. oke, makin bisa menyebarkan kebaikan ke teman-teman yang lain. Amin. Makasih ya Mas, hari ini Ya. kita udah jalan-jalan seru banget di Kartar Penjaringan Sari. Siap ya. Terima kasih banyak ya Mas. Ya. Siap, saya juga terima kasih Mbak kepada Global Peace Indonesia sudah berkunjung ke Karang Taruna Penjaringan Sari, Dusun Penjaringan Sari. Ya, semoga kedepannya kita semakin jaya bersama, semakin bisa berkolaborasi bersama, dan semangat terus untuk GPF Indonesia. Amin. Terima kasih banyak ya Mas. Nah teman-teman, itu tadi kegiatan yang ada di Kartar Rusun Penjaringan Sari. Ada banyak banget kan yang bisa kita pelajari dari kegiatan hari ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke akun YouTube Global Peace Foundation Indonesia. Sampai ketemu di mini series Cangkruan Perdamaian selanjutnya. Bye!